sekaligus taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mungkin perlu kami mengingatkan untuk diri kami dan juga para jamaah semuanya, di antara hikmah dari protokol kesehatan yang diterapkan atau yang diberlakukan di saat sholat berjamaah. Adapun ketika di luar sholat jamaah maka tidak ada masalah. Namun yang di sini perlu kami ingatkan dan kami berikan himbauan sebagaimana petunjuk dari dalil-dalil as-sunnah dan juga dari apa yang telah dijelaskan oleh para ulama kita, maka petunjuk dari syariat kita dan merupakan kaidah besar di dalam agama kita, maka setiap permasalahan, setiap problematika apapun itu kita kembalikan kepada dalil, kita kembalikan kepada asal dari Alkitab dan As-Sunnah, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, maka di antara hikmah tersebut yang mungkin di sini saya ingatkan sedikit, bahwasanya manakala saat kita melakukan dan melaksanakan ibadah salat, mengerjakan ibadah salat, maka tetap kita tunaikan perintah dari Allah dan Rasulnya, baik dari merapatkan shaf dan juga ketika sholat sudah tidak memakai atau tidak menggunakan masker. Adapun di luar sholat monggo, ketika sudah melakukan sholat maka dibuka. Karena apa? Karena ini petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sabitah, yang tetap dan nasnya sahih. Maka ini yang perlu kami tegaskan. Adapun di luar sholat seperti kita saat ini taklim, maka tidak apa-apa pakai protokol kesehatan tersebut. Adapun ketika sholat, khusus ketika sholat, maka tetap ditegakkan, merapatkan shaf dan dibuka maskernya. Karena apa? Sholat paling berapa menit sih? Sedangkan dalam sholat ada apa? Larangan kita menutup wajah pada saat sholat. Kemudian lagi di saat sholat kita sedang menghadap Rabbuna Jalla fi'ala, kita sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Masa kita beradab kepada Allah? Kita menghadap, kita butuh kepada Allah, kita memohon kepada Allah, kita minta sama Allah, tapi malah ditutup mukanya. Maka ini malah sebaliknya, bukan bagian dari adab. Maka itu mungkin, dan ini juga nasihat dari para asatidzah, orang-orang tua kita yang mereka tetap berpegang teguh di atas sunnah dan petunjuk dalil, maka mereka memulangkan kepada asalnya, kepada nas tersebut. Karena apa? Sekarang kebalikan, yang kita saksikan sholat yang cuman tadi 5 menit paling mentok gitu ya, itu malah pakai masker. Sedangkan ketika keluar di jalan di mana enggak masker. Maka itu mana yang lebih utama? Maka ini petunjuk dari para ulama kita dan juga dari para orang-orang yang telah mendahului kita dari sisi keilmuan. Nah,
Kemudian kita ahibati fiddin azani Allah wa iyyakum, jamaah kaum muslimin yang berbahagia, kita melanjutkan pembahasan materi kita di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah bi Fawaidil Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita melanjutkan materi kita di hadis yang kelima. Masih di pembahasan hadis yang kelima. Dan kita masuk di dalam faedah yang keempat dari hadis yang kelima, di mana hadis yang kelima yaitu dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Ummul Mukminin, kunyah beliau Ummu Abdillah, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan di dalam perkara kami, di dalam agama Islam, hadza ma laysa minhu, yang tidak ada asal usulnya dari Islam, yang tidak ada asal usulnya dari Islam, fahuwa raddun, maka amalan tersebut, perbuatan tersebut, perkataan tersebut tertolak. Tertolak berarti tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun diterima di sisi manusia. Ini. Nggak, kita baru hatiin dulu, nanti kita masuk. Dan kita ini kalau nggak salah ini sudah kita masuk pembahasan poin faedah yang keempat. Nanti kita akan singgung beberapa amalan insyaallah. Kita baru artiin hadisnya dulu. Kemudian yang tadi itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, man amila amalan, barang siapa yang beramal sebuah amalan, atau barang siapa mengamalkan amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak terdapat padanya contoh dari kami, yang tidak terdapat contoh dari Nabi SAW, tidak terdapat petunjuk padanya dari Nabi SAW, fahuwa raddun, kata Nabi SAW, maka amalan tersebut, tindakan tersebut, perbuatan tersebut, keyakinan tersebut tertolak. Nah, faedah yang kita akan bahas di sini adalah tahrimul bid'ah. Bahwasanya perkara bid'ah, perkara baru yang disandarkan sebagai agama, yang dijadikan sebagai bagian di dalam agama, maka hukumnya nopo? Haram. Hukumnya haram. Dan yang dimaksudkan dengan al-bid'ah, perkara-perkara bid'ah, di sini dijelaskan kullu ma ahdatsa fid din, apa saja yang diadakan di dalam agama Islam, mimma la asla lahu, yang tidak ada asal usulnya di dalam agama Islam, fi syar'i yadullu alaihi, pada syariat Islam yang menjelaskan bahwasanya itu bagian dari agama. Ya. Ini al-bid'ah. Jadi apa saja yang dijadikan amalan yang tidak ada asal usulnya dari
Islam. Dan syariat Islam menjelaskan bahwasanya itu tidak ada penjelasannya, baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Maka perkara tersebut bukan bagian dari Islam. Sedangkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Setiap atau seluruh perkara baru di dalam Islam maka merupakan apa? Penyimpangan, kesesatan. Famabtada'a imru'un bid'atan, dan tidaklah seseorang membuat perkara baru membuat perkara baru di dalam agama Islam yang disandarkan kepada Islam illa uqiba bi imatati sunnatin, melainkan apa? Dia hakikatnya telah mematikan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa mengamalkan perkara bid'ah, maka dia telah berbuat yang sebaliknya, yaitu mematikan sunnah itu sendiri. Seperti yang barusan kita singgung mungkin diantaranya, ketika sholat dari zaman ke zaman, masa ke masa, maksudnya dari masa-masa terbaik umat Islam, pendahulu kita dari kaum muslimin, as-sahabah, wat tabi'in, wat tabi'ut tabi'in, mereka pun mengalami wabah. Tapi di masa wabah tidak ada satupun riwayat mengabarkan bahwasanya mereka ketika sholat harus jaga jarak. Dan apabila ini dijadikan sebagai bagian dari agama, maka kita seharusnya khawatir, kita seharusnya sedih kalau yang kita kerjakan tersebut bagian dari perkara baru. Karena apa? Nabi SAW dan seluruh para sahabatnya, di masa sahabat sendiri pernah terjadi, dan tidak dikabarkan riwayat mereka jaga jarak sampai 1 meter bahkan lebih gitu. Ini karena apa? Kalau kita itu jadikan sholat kita yang tadinya mengikuti sunnah, kemudian kita karena protokol kesehatan tersebut, ini benar, ini protokol kesehatan sesuai dengan protokol, namun kita sedang melakukan ibadah, yang ibadah tersebut pun mengikuti tata caranya dan petunjuknya, ada petunjuk syariatnya, yang dimana petunjuk syariat tersebut tidak bisa dirubah-rubah. Karena ini berkaitan dengan ibadah. Li'anna Allah azza wa jalla, karena Allah azza wa jalla qad akmala lana ad-din, telah menjadikan agama Islam ini sempurna. Wa atamma alaina an-ni'mata, dan Allah telah menyempurnakan pula nikmatnya kepada kita, menyempurnakan nikmat Islamnya. Jadi Islam ini sempurna. Kenapa sempurna? Karena di dalamnya penuh dan dipenuhi dengan apa? Kenikmatan. Jadi apa saja yang dibutuhkan oleh seorang hamba, seorang manusia, maka ada di dalam Islam. Ada petunjuknya di dalam Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini
telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, yaitu nikmat Islam. Karena rahmat Allah itu ada di dalam agama Islam. Wa raditu lakumul Islam madina. Kemudian Allah katakan, dan aku ridho Islam ini sebagai agama kalian, sebagai agama bagi kita semuanya. Dan ini menunjukkan keutamaan, kesempurnaan, dan keagungan agama Islam. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah asar dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Wa qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, laqad mata Rasulullah, ay laqad mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, telah meninggal dunia. Wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fis sama, dan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di awan, di langit, illa dzakara lana minhu ilman, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, telah menyampaikan, telah mengabarkan, telah menjelaskan kepada kita ilmunya. Subhanallah. Ini pada saat itu belum ada istilahnya apa? Helikopter, pesawat, belum ada. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwasanya Nabi telah mengabarkan ilmu tentang burung yang mengepakkan sayapnya di langit kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan ini disaksikan oleh sahabat Abu Dzar. Beliau menegaskan bahwasanya Rasulullah telah menyebutkan dan menjelaskan kepada kita ilmu semuanya. Bahkan sampai seekor burung yang terbang pun dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang terkait dengan urusan agama. Kalau urusan dunia telah dikabarkan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan ilmu tentang perkara dunia, maka lebih lagi terkait dengan agama, terkait dengan ilmu atau syariat Islam. Dan di dalam Sahih Al-Imam Muslim, fi Sahih Muslim, annal yahuda qalu, orang-orang Yahudi mereka berkata kepada siapa? Kepada para sahabat. Di antaranya di sini disebutkan kepada sahabat yang mulia Salman Al-Farisi. Qalu li Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, mereka berkata kepada Salman Al-Farisi. Dan Salman Al-Farisi adalah salah seorang sahabat yang sangat besar. Beliau adalah bukan dari Arab, bukan dari bangsa Arab, tapi bangsa Ajam, ya seperti kita. Tidak ada darah daging, tidak ada keturunan Arabnya. Tapi Salman Al-Farisi berasal dari negeri Persia, jauh seberang sana, dari kota Makkah. Berkata orang-orang Yahudi tersebut, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah." Kata orang Yahudi, Nabi kalian itu telah mengajarkan kepada kaliankah segala urusan, segala sesuatu? Sudahkah Nabi kalian ini mengajarkan segala sesuatu, segala urusan, hatta al-khira'ah, sampai pun dalam urusan buang hajat, kalau mau ke WC, Nabi kita mengajarkan apa? Diajarkan mulai masuk sampai ketika buang hajat, diajarkan apa? Ilmunya. Bahkan tidak cukup sampai buang hajat, sampai selesai pun
sampai selesai hajat bagaimana harus apa? Bersuci. Ada semuanya tuntunannya, bahkan sampai selesai sampai keluar lagi. Masya Allah. Dan itulah keindahan Islam, kesempurnaan Islam. Ketika urusan buang hajat diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, apalagi tentang urusan yang besar, urusan salat, urusan zakat, urusan haji. Maka spontan sahabat yang mulia di atas, sinten mau? Siapa tadi? Salman Al-Farisi. Beliau langsung berkata, qala ajal. Ma makna ajal? Apa itu artinya ajal? Tentu, pasti sudah diajarkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian beliau menyampaikan, laqad nahana. Nabi SAW telah melarang kami ketika melakukan buang hajat an nastaqbilal qiblata bi ghaitin aw baulin. Ketika buang hajat baik itu BAB atau BAK, maka kita dilarang untuk menghadap ke arah kiblat. Ini diantara adabnya. Kalau buang apa? Buang hajat, baik kecil maupun besar. Tidak boleh menghadap ke arah kiblat, tidak boleh menghadap, bahkan di dalam riwayat yang lain tidak boleh membelakangi kiblat. Dan juga disebutkan an-nastanjiya bil yamin. Nah, kita bersuci dari buang hajat itu dengan menggunakan tangan kanan. Kalau bersuci pakai tangan apa? Kiri. Karena tangan kanan dipakai yang baik-baik aja, pakai makan, pakai apa? Ya. Kalau untuk bersuci maka menggunakan tangan kiri. Masya Allah. Begitu indahnya Islam memuliakan anggota tubuh manusia. Au an-nastanjiya bi aqalla min salasati ahjar, atau kita bersuci dari buang hajat tersebut dengan 3 batu. Ini kalau tidak mendapati apa? Air. Kalau tidak ketemu air, boleh pakai batu bersucinya. Gitu. Adapun di agama selain Islam tidak ada itu meper. Kalau kita bahasanya apa? Meper ya. Ini pakai batu. Kalau dalam Islam ada, boleh pakai itu. Tapi kapan? Kalau kita nggak ada air, atau punya air tapi airnya cukup buat apa? Minum. Gitu. Maka boleh. Islam membolehkan. Dan ini semuanya ada ilmunya. Ada ilmunya, insyaallah. Maka di sini Asy-Syaikh Gundar rahimahullah taala menjelaskan, faman ibtada'a, maka siapa saja yang membuat perkara baru fi dinillahi ma laysa minhu, di dalam agama Allah, di dalam agama Islam, ma laysa minhu, yang tidak ada sumbernya, yang tidak ada asal usulnya dari Islam. Apapun itu, keadaan apapun tersebut, faka'annahu yata'aqqabu 'ala Allahi wa rasuli, maka dia seperti dan sama saja seperti orang yang nikung. Kalau kita ditikung, marah enggak? Sekarang yang ditikung adalah siapa? Allah dan Rasulnya. Maka orang yang membuat atau mengamalkan dan melakukan perbuatan bid'ah, maka dia sudah nikung siapa? Allah dan Rasulnya. Nikung bahasa Indonesia apa? Apa? Enten sing ngetes. Saya tadi apa ya bahasa yang pas bahasa Indonesia ini? Nikung. Hah? Kalau saya tadi cari yang pas enak. Saya ingat nikung, ditikung, ditipu gitu ya.
menipu, seperti dia menipu Allah dan Rasulnya. Segitulah. Kalau kita ditipu, marah bukan? Marah lah. Sekarang yang ditipu siapa? Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita melakukan amalan yang tidak ada sumbernya, walaupun itu yang mengatakan ulama, tapi Allah dan Rasulnya telah mengatakan, maka ingat ini. Pernah sebuah kejadian, Abu Bakar dan Umar, ini sahabat yang mulia, manusia terbaik sesudah para nabi dan para rasul. Sinten? Abu Bakar sama Umar. Keduanya berpendapat melarang yang namanya haji tamattu. Yang melarang yang namanya haji apa? Haji tamattu. Haji tamattu niku napa? Haji yang diawali dengan melakukan ibadah umroh di bulan-bulan haji. Di bulan-bulan haji, kemudian ketika masuk tanggal 8 Dzul Hijjah melakukan haji besar. Ini namanya haji tamattu. Jadi umroh dulu baru haji. Maka Umar dan Abu Bakar dan Umar melarang haji tamattu. Sedangkan pada saat itu sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas mengatakan kepada manusia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata apa yang dikatakan, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taqulun naha Abu Bakr wa Umar, sedangkan kalian membandingkan perkataan Rasulullah dengan apa yang dikatakan Abu Bakar dan Umar, bahwasanya Abu Bakar Umar melarang tamattu, sedangkan Rasulullah menganjurkan dan memerintahkan kita untuk mengerjakan haji tamattu. Maka ini sama halnya, Rasulullah memerintahkan kita untuk merapatkan shaf dan dilarang menutup muka ketika sholat. Terus kalian katakan ulama fulan, negeri fulan melarang. Allahu Akbar. Maka kata Abdullah ibn Abbas mengatakan, ahsya an tanzila alaikum, atau aku khawatir akan turun bencana besar kepada kalian, karena aku berkata sabda Nabi, kalian menandinginya dengan perkataan siapa? Abu Bakar sama Umar. Apalagi perkataan selain keduanya. Mana yang lebih utama? Ini fikihnya, pemahamannya, manhajnya, sikap beragamanya para sahabat Rasulullah SAW. Luar biasa. Dan yang demikian, orang yang demikian berkata saat ini demikian, dikatakan apa? Aneh. Yang berpendapat yang di sebelah tadi, yang mengikuti kebanyakan manusia, harus 1 meter atau lebih, itu yang benar. Terus sekarang kita mau ikut yang mana? Sedangkan kita, aktivitas kita berkumpul tanpa memperhatikan protokol, tapi giliran sholat protokol. Loh, terus pun ini. Nah, bahkan saya kemarin sempat meminta nasihat dan diskusi dengan salah satu asatidzah yang sudah sepuh. Beliau Al-Ustaz Aun Rafiq Ibn Ghufran. Ustaz, ana pribadi meminta saran. Ini karena ini memang untuk diri saya sendiri. Waktu itu, apa sikap saya mendapati masjid tak ada satupun yang merapatkan shaf dalam sholat. Saya tidak ketemu, Ustaz. Apa? Nah, terus antum bagaimana? Beliau paparkan ini. Ya, saya sudah
paham maksud beliau. Kemudian saya jawab, saya menguatkan dalil, saya menguatkan nas. Lalu kesimpulannya bagaimana? Ya sudah, tetap sholat di masjid dan tegakkan petunjuk dari Nabi SAW dengan merapatkan shaf dan tadi kalau masker tanpa dibuka ketika sholat. Ya sudah. Nah, kemudian beliau seperti itu pendapat. Kemudian dan kenapa? Karena ini beliau tidak berkata pendapat saya tidak, tetap disampaikan dalilnya supaya kita memahaminya sendiri, supaya kita diajak sama beliau supaya kita memulangkan setiap fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau antum berselisih, kalau kita berselisih atas sebuah perkara, maka apa yang Allah perintahkan? Farudduhu ilallahi war rasul. Pulangkan semua urusan tersebut, perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang selamat. Itu yang beliau bawakan. Akhirnya sudah, saya tanya sama beliau, ternyata beliau tetap sholat di masjid dan ternyata ada satu masjid yang masih menunaikan itu. Akhirnya saya ikut beliau ke masjid tersebut. Karena waktu itu saya tidak tahu. Terus saya minta pendapat sampean. Kalau kita tidak mendapati masjid yang menegakkan tersebut bagaimana? Kata beliau, kalau saya, ini pendapat beliau sendiri untuk diri beliau. Kalau saya tidak mendapati, ya sudah, saya sholat di rumah. Silahkan antum simpulkan sendiri. Saya enggak memprovokasi atau benda. Saya mengajak antum berpikir mana yang mendekati kebenaran dan lebih sesuai dengan kebenaran Allah Ta'ala dalam masalah ini. Jadi khusus dalam sholat ya. Di luar sholat antum keluar, antum selesai sholat pakai lagi itu masker, monggo. Jaga jarak lagi, monggo. Khusus pada saat sholat. Ini tadi. Karena ini lagi booming maka saya singgung. Karena biar kita jelas mana yang harus kita amalkan, mana yang harus kita ikuti. Itu. Sahih. Di masjidnya sendiri, di Masjid Al-Furqan jaga jarak, pakai masker. Tapi saya tidak, tadi kembali lagi, beliau tidak sependapat dengan pengurus, karena pengurus berbeda dengan beliau. Kenapa? Nah, yang saya masukkan di sini tadi saran dan nasihat beliau tentang permasalahan ini. Jadi adapun saya, maka dari ini saya tidak sholat di Masjid Ma'had, kata beliau sama saya. Saya pilih sholat di kampung. Gitu. Dalam? Itu karena masjid ini yang ada pengurusnya sendiri, Pak. Ya, ada pengurusnya sendiri, jadi ya sesuai dengan istiadatnya mereka sendiri. Adapun kita sebagai orang yang di bawah, bagaimana kita mengembalikan tadi? Kita kembalikan kepada ayat, kepada hadis. Jangan ikut pendapat fulan. Gitu. Ini wallahu a'lam bishawab. Biarkan ya, ginilah jaraknya. Maskeran, tutup semua. Insyaallah. Jadi beliau berbeda dengan seluruh pengurus. Jadi sudah wewenang sendiri, jadi beliau tidak ikut campur untuk masalah masjid, gitu. Jadi perlu dipahami, gitu. Nah, dan ini saya menyampaikan diskusi saya kepada beliau tadi dan minta saran nasihat beliau, karena beberapa hari saya waktu balik ke Sedayu
Saya juga tidak sholat di masjid. Cuman tetap ya sehari 2 hari sepekan galau juga. Tidak ada masjid. Mau ke masjid, saya sempat sekali atau 2 kali. Rasanya tidak nikmat sekali. Dengan tadi keadaan tadi itu. Nah ya tadi. Sekarang bukan kita jadi pembahasan ini kaidah pegangan kita, sandaran kita adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan pendapat, bukan fatwa, bukan apa lagi. Iya. Untuk saat ini perlu kita tegaskan kembali. Bagi kita orang awam itu yang lebih tenang, insyaallah. Sekarang sandaran maklumat dari pemerintah sendiri pun la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Maka kita kan kena lagi tuh. Tidak ada ketaatan ketika kita diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Tadi pemahaman para sahabat tadi. Aku qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Pada saat itu Rasul sudah ada di zamannya Abu Bakar dan zamannya Umar. Penguasa pada saat itu. Tapi sahabat yang mulia, arakum sayahlikun, aku melihat di hadapan mata beliau kalian bakal binasa. Ngeri. Fakihnya beliau. Dan Abdullah ibn Abbas, salah seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman ini, pemahaman pada agama, pemahaman yang benar terhadap Islam. Nah, adapun ini tetap saya kembalikan sama antum. Saya menyampaikan dalilnya aja. Antum timbang, antum pertimbangkan, bisa antum pilih yang mana. Cuman tadi kalau saya menguatkan dan daripada kita pusing-pusing, dan saya yakin kita melaksanakan ibadah sholat dengan keadaan tersebut, jenengan nikmat, jenengan tenang, antum bisa timbang sendiri. Itu aja. Nah, dengan keadaan yang kita jalani di hari-hari berkebalikan dengan itu, gitu loh. Ini saya ngomong sendiri karena di majelis kita aja. Kalau di luar ya dilihat adanya. Nah, kemudian beliau menjelaskan, wa'lam, maka pahami, ketahui, annal bid'ah, bahwasanya perkara baru di dalam Islam, tashmalu al bid'ah fil af'al, itu mencakup yang pertama perkara baru dalam perbuatan. Ka'an yaf'alal insana fi'lan, seperti seseorang yang beramalan, melakukan amalan lam yashra'hunnahu, yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Au yaf'ala fi'lan, atau dia beramalan asluhu masyru'un, asalnya ada syariatnya, lakin ala ghairi dzalikal wajhi, dia mengamalkannya tidak mengikuti petunjuk syariat tersebut, maka itu pun pun dikatakan sebagai perkara muhdatsah, perkara bid'ah. Kita sholat, tapi sholatnya di luar waktu yang ditetapkan, misal atau yang semisalnya, fahuwa bid'atun, kata beliau, maka ini pun termasuk ke dalam perkara bid'ah. Wa tashmalul bid'ah fil azkar, dan masuk ke dalam perkara bid'ah juga
dalam zikir. Banyak zikir yang baru. Tata caranya pun baru. Kemudian doanya pun, zikir-zikirnya itu pun baru. Maka di sini beliau menjelaskan fal azkaru, maka zikir itu ibadah atau bukan ibadah. Maka beliau jelaskan fal azkaru tauqifiyah. Ma makna tauqifiyah? Laisa lil insani an yazida fiha ala ma syara. Tidak ada hak bagi manusia memberikan tambahan di dalam zikir dan tata caranya tersebut ala ma syara, atas apa yang telah disyariatkan. Nambahi zikirnya tidak boleh, tata caranya zikir pun tidak boleh. Ini makna apa? Tauqifiyah. Tidak boleh atau kita tidak memiliki hak untuk menambah dan juga mengurangi, merubah. Au yadhkuru dzikran au yadhkuru dzikran lam yusra, atau dia berzikir dengan zikir-zikir yang tidak disyariatkan. Falau anna syakhsan, kalaulah seseorang qala, dia berkata sa'adzkurullaha ba'da kulli salatin bila ilaha illallah. Seseorang mengatakan aku akan berzikir sesudah setiap kali salat, berarti setelah salat dia akan berzikir. Apa zikirnya? Bila ilaha illallah mi'ata marratin faqat, cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah 100 kali saja. Laqulna innaka mubtadi', maka beliau menjelaskan, kami katakan bagimu engkau telah menjadi seorang pembuat perkara baru di dalam agama Islam. Nah, ini ya cukup detail contoh dari beliau. Karena zikir sesudah sholat sudah tetap, sudah apa? Sudah tetap, sudah jelas. Tidak boleh dirubah, tidak boleh ditambah, kecuali karena lupa. Lain lagi, niatnya kita 33 kali, ternyata ketambahan jadi kadang kelebihan 3, kadang kelebihan berapa, ya namanya lupa, tidak mengapa. Kan tapi kalau menjadikan tadi, dia akan zikir setiap kali sesudah sholat 100 zikir dengan la ilaha illallah saja. Dia sudah merubah zikir itu sendiri, tata caranya pun dirubah sama dia, double. Maka beliau menjelaskan di situ tadi, laqulna innaka mubtadi'. Maka kami akan katakan kepadamu bahwasanya engkau adalah apa? Seorang pembuat perkara baru, seorang mubtadi'. Namun di sini ya bukan berarti apa kalau ada yang demikian langsung bid'ah ini mubtadi' ente. Tidak bisa. Dijelaskan dulu pelan-pelan. Karena ya ini cukup sensitif juga. Nanti bikin rame maksudnya. Maka ada caranya yang benar untuk mengingatkan. Wa min dzalik, dan di antara hal itu beliau menjelaskan lagi, ma yadhkuruhu ba'dun nasi ba'da raf'i minar ruku', yaitu apa yang dibaca oleh sebagian manusia dari zikir sesudah bangkit dari ruku', minar raf'i ba'da raf'i minar ruku', sesudah bangkit dari ruku', min qaulihi, dari bacaan Rabbana walakal hamdu, kan yang diajarkan Nabi SAW sampai situ ya, Rabbana walakal hamdu. Di sini beliau contohkan Rabbana walakal hamdu wasyukru, tambahi wasyukru toh. Ketambahan apa? Wasyukru. Maka beliau menjelaskan di sini fa ziyadatu wasyukru
tambahan kata wasyukru ini lam turwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqauluha, maka ucapan tambahan tersebut bid'atun, merupakan perkara apa? Bid'ah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam masalah ini, Masya Allah. Perkara besar. Maka hadis yang mulia ini merupakan kaidah di dalam kita menjalankan agama Islam. Dalam semua perkara agama. Dalam semua perkara agama, maka agama ini cukup dengan mengikuti tanpa harus diedit, direnovasi, ditambah, dikurangi. Cukup sudah. Kalau kita ada editan, ada tambahan, ada kurang, berarti kita mengatakan bahwasanya syariat ini tadi belum sempurna. Nah, kita ngomong sempurna tapi masih ngedit-ngedit, maka ini nggak benar omongannya. Nah, kemudian beliau berikan contoh lagi perkara bid'ah dalam keyakinan. Wa tashmalul bid'ah al-i'tiqad, wa tashmalu bid'ah al-i'tiqad. Dan mencakup dalam hari ini perkara bid'ah dalam keyakinan, dalam pemahaman. Wa hiya i'tiqadu khilafi ma akhbarallahu bihi wa rasuluh, yaitu meyakini apa saja, i'tiqadu, dia meyakini apa saja yang dikabarkan oleh, atau dia menyelisihi dan meyakini apa saja yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kalau kita meyakini pemahaman yang dikabarkan oleh, atau kita menyelisihi pemahaman yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, jadi Allah mengabarkan demikian tapi kita menyelisihinya, meyakini yang berseberangan dengan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Wahyal mazkur, dan ini sebagaimana yang disebutkan fi qouli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariqu ummati, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berpecah belah. Dan berpecah belahnya itu diantaranya karena dari sini tadi, karena dia menyelisih pemahaman dari apa yang telah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ala 73 firqah, umatku akan berpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar illa wahidah, semua di neraka kecuali satu. Nah, dan ini merupakan kaidah atau pemahaman yang sangat agung dalam pembahasan ini. Dan ini masuk ke dalam semua pembahasan din. Kalau kita menyelisih Allah dan Rasulnya, maka sudah kita terjatuh ke dalam perkara baru dalam Islam. Dan kalau kita terjatuh dalam perkara baru yang menyelisih atau yang tidak ada asal-usulnya dalam Islam, maka kita masuk ke dalam 70 berapa tadi? 2 golongan yang menyimpang. Tinggal nggak tahu masuk ke dalam yang mana. Nah, maka di sini kita diperintahkan untuk berhati-hati dan waspada. Karena apalagi kita hidup di zaman sesudah kenabian Rasulullah SAW dan kerasulannya 15 abad yang lalu. Jadi bukan tidak mungkin, akan tapi sangat mungkin kita terjatuh ke dalam perkara yang sedang kita bahas ini. Maka kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dengan petunjuk, petuah
bimbingan ke jalan yang lurus ini, dan mengikuti para ulama kita yang tetap kokoh di atas sunnah. Kita mencari orang-orang yang seperti yang saya contohkan tadi itu, yang mereka berpegang teguh dan memulangkan semuanya kepada asal di dalam Al-Quran, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu susah sekarang. Maka di antara nasihat, kalau antum mungkin kalau nggak salah di-share juga, di saat inilah kita diuji keimanan kita. Sunnah kita, ilmu kita, belajar kita selama ini sekarang ini diuji. Apakah kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari atau tidak? Itu kalau kita mau perhatikan. Karena konsekuensinya besar. Konsekuensi pembahasan kita ini besar sekali. Dan tidak mungkin kita bisa selamat darinya kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan itu diantaranya dengan seperti ini, kita saling menasihati, mengingatkan. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa melembutkan hati kita dan kembali lagi. Maka sekarang kita nggak melihat itu yang ngomong fulan ini doktor, profesor, terus siapa sudah. Kalau dia berpulang kepada Alkitab dan As-Sunnah sudah. Patokannya situ saja. Nah, kemudian kita lanjut di faedah yang terakhir, sebelum terakhir. Beliau menegaskan annal bid'ah, seluruh perkara bid'ah, perkara baru di dalam agama Islam yang tidak ada asal usulnya. Yang tidak ada asal usulnya dari Islam, kulluha mardudatun, semuanya tertolak, tidak ada nilainya, tidak dianggap oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita mengamalkannya, ingat ini aja, udah capek, keluar tenaga, keluar keringat, enggak memberikan manfaat, bahkan keluar biaya. Itu kalau orang lagi ngadain acara selamatan, tahlilan, itu kalau yang gedean gede banget itu berapa juta keluar sekali acara, tapi hilang harta, tidak ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fahuwa raddun, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perkara bid'ah itu tertolak. Dan ini dijamin pastinya. Bukan masih setengah-setengah atau ada kemungkinan diterima, enggak. Pasti tertolak ini ya. Ini jangan dipahami lain-lain lagi. Sudah pasti ini. Kalau kita mengamalkan seperti yang kita sampaikan tadi, sebagaimana dijelaskan tadi, maka pasti tertolak, tidak diterima sudah. Kita harus meyakini. Nah, kemudian beliau menjelaskan falaqad ab'ada, jauh sekali man qassamal bid'ah, ya orang-orang yang membagi perkara bid'ah itu ila bid'atin hasanah wa bid'atin sayyi'ah, menjadikan perkara bid'ah terbagi ke dalam bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Maka orang ini sangat jauh sekali dari kebenaran, kata beliau. Sangat jauh dari kebenaran. Mustadillan biqauli Amiril Mukminin, yang mereka itu mengatakan pembagian bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah itu berlandaskan perkataan Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab lagi. Mereka menjadikan landasannya itu perkataannya siapa? Umar ibn Al-Khattab, di mana Umar mengatakan nikmatul bid'ati hadhihi. Kalau diartiin secara terlep, senikmat atau perkara yang paling nikmat dari bid'ah adalah ini. Berarti ada bid'ah yang
ada kenikmatan gitu. Berarti ada bid'ah yang baik. Nah, maka di sini kita pun tidak bisa begitu saja. Makanya ini butuh, kita sudah tahu artinya, masih butuh apa? Penjelasan dan apa? Syarah dari para ulama kita. Lianna qaula Umar dzalika al-murad bihi al-bid'atul lughawiyyah. Sedangkan maksud dari perkataan Umar tersebut al-bid'ah di sini maksudnya dari sisi definisi bahasa saja. Baru sampai secara bahasa, bukan bid'ah dari sisi istilah atau secara syara'. Lal bid'ah syar'iyyah, bukan maksudnya itu bid'ah secara syar'i. Karena apa? Al bid'ah itu kalau dalam bahasa Arab itu seperti al-badi. Al-badi itu al-jamil. Berarti al bid'ah itu jamilah, bagus. Berarti maksudnya nikmatul bid'ah hadhihi, perkara yang paling bagus ya ini gitu. Bukan perkara yang paling bid'ah ini gitu kan. Atau perkara bid'ah yang paling nikmat ini, bukan. Namun apa? Perkara yang paling bagus adalah apa? Ini. Itu terkait dengan apa? Sholatul tarawih. Ini terkait perkataan Umar dengan ibadah sholat tarawih. Dan sholat tarawih ada asalnya apa buatan? Ada. Rasulullah pernah mengamalkannya dan mengajarkannya dan melakukannya, bahkan dengan para sahabat melakukan qiyamul lail berjamaah, dan ini adalah apa? Salat tarawih. Gitu. Maka tidak bisa perkataan Umar tadi dibawa ke makna secara apa? Definisi bid'ah secara istilah, tidak bisa. Tapi maksudnya adalah secara bahasa saja. Haitsu inna liqaulihi hadza sababun, karena perkataan Umar tadi itu ada sebabnya, yaitu ketika Umar memerintahkan kepada Ubay ibn Ka'ab untuk sholat bersama manusia sebagaimana yang pernah dikerjakan dan diamalkan oleh siapa? Rasulullah, untuk sholat berjamaah mengimami para sahabat yang lain. Nah, ketika Umar melakukan itu, pada saat itu atau ketika Umar mengatakan itu, Umar sholatnya di mana? Sholat sendiri. Tapi ketika melihat para sahabat berjamaah dengan Ubay tadi, beliau mengatakan nikmatul bid'ati, masya Allah, sangat indah sekali pemandangan ini. Gitu. Bukan ini bid'ah yang paling bagus, bukan, salah besar. Gitu. Nah, wa huwa annahu kharaja wan nasu yusalluna at-tarawih jama'atan khalfa Ubay ibn Ka'ab, yaitu ketika Umar ini keluar melihat manusia ini, melihat pemandangan yang sangat indah, karena sebelumnya belum pernah ditegakkan lagi. Sesudah 3 kali waktu bersama Rasulullah belum pernah ditegakkan kembali. Nah, pada saat itu Umar melihat manusia yusalluna tarawih, melakukan salat tarawih secara berjamaah di belakang Ubay ibn Ka'ab. Ini kejadian yang menjadi sebab ucapan Umar tadi keluar. Nah, faqala dzalika, kemudian Umar mengatakan perkataan tadi, faqauluhu bid'ah ay min haitsu kauniha uqimat hadhihi shalah jama'atan, yaitu terkait dengan apa? Ditegakkannya salat tarawih dengan berjamaah. Ini bid'ahnya maksudnya. Lianna asla salat tarawih masyru'un, karena asal salat tarawih itu disyariatkan. Salat tarawih itu asalnya disyariatkan ada, karena Rasulullah pernah melaksanakannya, mengerjakannya. Fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
iz qad sallan nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi thalatha layalin aw arba, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu dengan para sahabatnya telah mengerjakan selama 3 malam atau 4 malam kurang lebih. Tsumma lam yakhruj, kemudian apa? Tsumma lam yakhruj ilaihim, kemudian Nabi tidak keluar lagi. Tidak keluar lagi mengimami para sahabat untuk melakukan qiyamul lail, melakukan salat tarawih. Wa qala, kemudian Nabi mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu lam yamna'ni minal khuruji ilaikum, tidak ada perkara yang menghalangiku untuk keluar mengimami kalian, untuk keluar berjamaah bersama para sahabat, tidak ada yang menghalangiku, illa anni khasyitu an tufradu alaikum, kecuali aku khawatir salat tarawih ini, qiyamul lail di bulan Ramadan ini berjamaah itu menjadi wajib atas kalian. Ini alasannya. Maka di zaman Abu Bakar pun tidak ada lagi. Namun apa? Walaupun andai kata di zaman Abu Bakar ditegakkan, ya sama seperti di zamannya Umar. Baik. Karena apa? Kalau itu syariat itu di masa Nabi, kemudian ada perintah wajib, maka yang tadinya sunnah jadi wajib. Maka ini khawatir beliau. Karena apa? Kalau sudah wajib, yang namanya wajib harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, Rasulullah tidak mau memberatkan umatnya. Ini. Bahkan di sini pun dijelaskan, waqad asbata jama'atun minal ulama hadza taqsim. Sebagian para ulama atau sebagian besar para ulama, ini seperti keadaan kita juga. Sebagian besar para ulama menetapkan pembagian tersebut. Ka'abi Syama, seperti Abu Syama fi kitabihi, dalam kitabnya Al-Ba'its fil Bid'ah wal Hawadits. Ini nama kitab karangan beliau, Abu Syama. Di sana dijelaskan tentang apa? Pembagian bid'ah yang 2 tadi, dan menetapkan pembagian bid'ah tersebut. Dan juga Imam As-Suyuti, Waz-Zarkashi, Wal-Qarrafi. Lakin akan tetapi di situ dikatakan raddasyatibi hadzat taqsim, pembagian ini dibantah, dijelaskan, dipaparkan dengan jelas pembatalannya, bahwasanya pembagian ini tertolak, tidak ada asal usulnya. Sama seperti keadaan kita tentang yang kita kerjakan ketika sholat ini, tidak ada asal usulnya dari Nabi SAW, dari para sahabat yang mengerjakan sholat harus tadi itu, bahkan harus 1 meter gitu. Kita kiaskan gitulah untuk diri kita. Nah, faqal, kemudian Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan, hadzat taqsim, pembagian bid'ah ini menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, amrun mukhtara'un, pun masuk ke dalam perkara baru di dalam agama Islam. Memang setiap masa pasti harus ada, dan di sini Allah tegakkan setiap masa ada orang yang tetap di atas petunjuk dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Walaupun sebagian para ulama mungkin sebagian sudah mulai karena keadaan, kondisi yang mempengaruhi semua, bahkan tadi tekanan, desakan pemerintah, berat ya konsekuensinya. Tapi tetap ada para ulama Rabbani yang mereka mengingatkan manusia kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu. Dan ini yang susah, nyari yang seperti itu. Maka kita bersyukur masih masih ada orang-orang seperti itu, Masya Allah. Nah kalau semuanya sudah ngikutin sono ke arah sana, kita nih gimana?
Mau ikut mereka juga nanti kalau di akhir ada, aku dulu ikut dia. Ya, kalau antum hujahnya seperti itu ya monggo. Gitu. Nah, la yadullu alaihi dalilun syar'iyyun, tidak ada satu dalil pun dari syariat ini yang menjelaskan perkara tersebut, yang menjelaskan pembagian bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Masya Allah, tegas sekali. Bal huwa fi nafsihi mutadafi. Bahkan pembagian itu sendiri sebetulnya hakikatnya saling bertentangan. Saling bertentangan. Kok ada yang namanya bid'ah hasanah sama bid'ah sayyi'ah? Jadi pengertian itu sendiri tabrakan. Enggak jelas. Dan itulah pasti setiap yang menyelisih syarak pasti di dalamnya sendiri itu tidak jelas sendiri pengertiannya, penjelasannya. Nah, li'anna min haqiqatil bid'ah, karena hakikat dari bid'ah alla yadulla 'alaiha dalilun syar'iyyun, tidak ada dalil atasnya dari dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, la min nususis syar' wala min qawaidi, tidak dari nas-nas syariat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tadi, dan tidak pula dari kaidah-kaidah syara', karena kaidah dalam syariat Islam itu diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah kemudian dibuat kaidah. Maka tidak ada satupun yang menjelaskan itu. Nah, wa kadza, dan demikian pula ab'ada man qassamal bid'ata, jauh sekali orang-orang yang membagi bid'ah juga menjadi ila khamsati aqsam, menjadi 5 bagian. Apa itu? Ini kayaknya jarang kita dengar. Jadi ada juga yang membagi bid'ah menjadi 5. Ada bid'ah wajibah, bid'ah mandubah, bid'ah kewajibah itu piye? Bid'ah mandubah, mustahab maksudnya. Bid'ah mubahah. Nah, kalau seperti itu berarti dia ibadah dong. Bahkan bid'ah muharramah wa makruhah. Maka jelas ini tidak ada petunjuk dari Islam sama sekali. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kita semuanya, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah seluruhnya sesat. Kok bisa dikatakan wajib? Kok bisa dikatakan mustahab? Dari mana? Enggak nyambung. Kalau dipikir lagi enggak nyambung. Sama tadi, bid'ah ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Sedangkan Nabi mengatakan bid'ah dhalalah seluruhnya. Maka dari pembagian itu sendiri sudah apa? Bertentangan. Maka beliau menegaskan fakullul bid'ah, maka seluruh perkara bid'ah, perkara baru di dalam agama Islam. Di sini saya jelaskan artinya bid'ah itu perkara baru di dalam agama Islam yang dijadikan bagian agama. Nah, kalau di luar agama berarti masuk bid'ah ini enggak? Tidak, seperti ini. Atau yang semisalnya meja. Maka ini tidak masuk. Nah, sayyi'ah wa makruha, buruk dan apa? Terlarang. Makruha di sini muharramah maksudnya. Haram. Dibenci. Makruha di sini artinya dibenci. Yang namanya dibenci berarti apa? Haram. Kemudian yang terakhir, faedah yang terakhir beliau menjelaskan dari hadis yang mulia ini, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat, sangat berkeinginan ala nushi ummatihi, untuk memberikan nasihat kepada umatnya. Dan sebesar-besar nasihat para nabi dan para rasul kepada umatnya adalah apa? Apa nasihat yang paling besar dari para nabi dan para rasul? Menjauhi
kesyirikan dan menjauhi bid'ah. Itu nasihat yang paling besar. Dan lawan menjauhi syirik dan menjauhi bid'ah berarti apa? Bertauhid dan tegak di atas sunnah, petunjuk sunnah Nabi SAW. Ini nasihat beliau, nasihat Nabi kita Muhammad SAW dan Rasul kita. Maka tegakkan tauhid dan tegakkan sunnah. Maka barang siapa yang dia tegak di atas tauhid dan tegak di atas sunnah, maka dia orang yang paling berbahagia, orang yang paling beruntung. Maka beliau menjelaskan haitsu hadzarahum, di mana Nabi SAW memperingatkan umatnya, mimma yakunu sababan, apa saja yang menjadi sebab liraddi a'malihim wa ihbatihim, yang menyebabkan amalan perbuatan mereka itu apa? Sia-sia. Ihbat itu dihapuskan, tidak ada nilainya. Dan amalan itu bisa terhapus dengan dua hal, karena kesyirikan dan karena bid'ah. Maka amalan akan diterima dengan dua hal pula, dengan mentauhidkan Allah dan tegak di atas sunnah. Maka mudah-mudahan ini pelajaran yang sangat agung ini bisa kita jadikan panduan untuk diri kita di dalam kita beragama Islam. Dan ini merupakan kaidah yang sangat agung, yang mungkin orang-orang yang mengingatkan dan menegakkan hal ini sudah mulai jarang, susah kita. Kenapa? Karena faktor lingkungan, faktor masyarakat, faktor pengikut dan yang semisal. Jadi untuk mengatakan ini sunnah, ini bid'ah, sudah susah mencari orang yang demikian. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memudahkan dan memberikan taufik kepada kita agar ditegakkan di atas tauhid dan di atas sunnah dan diwafatkan di atasnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Barangkali mungkin dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan. Fadhil. Ada yang menafsir ulu atau berlain dari kata ulunya itu sebagian. Apakah itu benar? Belum tahu. Kalau dari sisi ilmu nahwu mungkin ada pembahasan itu. Namun di sini ketika kullu ini pembahasannya ke sisi bahasa, dipulangkan ke kamus, maka arti kata kullu itu tidak ada yang berselisih. Semuanya sepakat para ulama bahasa artinya kullu itu semuanya tanpa pengecualian. Kecuali di sini ada pengecualian dari syarat sendiri. Nah sekarang ada pengecualian dari syarat? Tidak ada. Maka sudah kembali kepada asal, maka masuk semua tanpa ada pengecualian. Allahu a'lam bishawab. Sebagaimana dalam penetapan hukum rokok. Kenapa? Rokok. Rokok kan ditetapkan haram hukumnya. Nggih. Nah itu acuan dari penetapan hukum rokok kan menurut para ahli yang memang mereka sangat ahli dalam kesehatan. Okay. Nah, begitupun dalam hal kita mengacu terhadap protokol kesehatan dan pemerintah, mereka pun mengacu kepada ahli kesehatan. Nah, bagaimana mengkompromikan masalah ini? Kan tadi kita sampaikan ketika sholat dan di luar sholat tadi sudah saya sampaikan ya. Dan tadi rokok itu ketika nopo? Tidak ada kaitannya dengan ibadah. Maka ikutnya dengan arahan. Adapun ketika dengan ibadah, maka kita ikut protokolnya siapa? Allah dan Rasulnya. Mungkin itu jawaban saya singkat. Allahu a'lam bishawab. Jadi tidak bisa, ini tidak bisa dikiaskan sudah. Karena ini antara kesehatan
dengan ibadah. Itu bukan masuk ranah fikih. Kalau fikih kan ada apa itu yang disebut dengan kaidah-kaidah fikih. Nah ya, ini sudah, kalau ini kiasnya sudah tidak bisa masuk, maksudnya ini kias yang tidak kias fasid, kias yang rusak, maka kaidah yang lain tidak bisa ikut juga, tidak bisa dimasukkan juga. Nah itu. Ini. Dalam banyak mudaratnya. Maksudnya rokok. Nah, sekarang tadi untuk terkait dengan masker mungkin ya. Masker. Sekarang jenengan pakai masker berapa lama? Saya memang selama ini nggak pernah pakai masker. Nah, enggak maksudnya. Nah, sekarang ketika baru tadi dari rumah jalan ini baru nempel atau di sini. Ketika masuk masjid mau sholat gini, ini caranya siapa yang dipakai gitu loh. Itu yang mau saya tanya sama antum. Nah, kita mau yang mana? Ini cara kalau kita terapkan ini dan kita yakini harus pakai seperti ini ketika sholat. Barusan ini masuk pembahasan. Adapun di luar sholat, monggo, saya tidak larang loh ya. Saya cuma menjelaskan dan memulangkan kepada nas. Di luar sholat ikut, monggo silakan, jaga jarak. Protokol kesehatan. Tapi yang ada kita nggak pernah perhatikan malah. Tapi giliran sholat rame. Subhanallah. Sampai gontok-gontokan antar pengurus malahan ya.